Oke. Oke, cek. Gimana adik-adik, sudah selesai? Ya, waktunya sudah 25 menit tadi ya. Gimana soalnya dibandingkan dengan yang pertama? Lebih susah, lebih gampang? Oke, kita mulai aja ya, Kim. Ya, review 2. Oke, silakan adik-adik lihat sini soalnya sebagai berikut. Oke, kelihatan ya di layar kalian? Oke, kita mulai soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini tentang pertidaksamaan. Nah, bisa adik-adik lihat di sana soalnya seperti berikut ya. Jadi ada pertidaksamaan pecahan, lebih dari pertidaksamaan pecahan. Oke, caranya ini yang pertama berarti jangan dikali silang, tetapi pindah ruaskan ke sebelah kiri dulu ya. Nah, jadi seperti ini. Di sini ada X dibagi dengan X plus 2 dikurang X dikurang 2 dibagi dengan X. Nah, sini tandanya lebih besar dari 0. Oke, ini kalian kali silangkan. X kali X menjadi X pangkat 2 dikurang X min 2 kali X plus 2. Jadinya X kuadrat min 4. Nah, dibagi dengan X dikali dengan X plus 2. Nah, sini lebih besar dari 0. Oke, yang atas kita sederhanakan, berarti X kuadrat kurang X kuadrat, habis ya. Min ketemu min berarti jadi plus. Berarti sisanya adalah 4 dibagi X dikali X plus 2. Nah, sini lebih besar dari 0. Oke, untuk menentukan tandanya, ini kan 4 jelas ya, suatu bilangan yang positif. Nah, berarti positif dibagi berapa biar hasilnya positif. Nah, berarti yang bawah juga harus positif. Nah, artinya X kali X plus 2 harus lebih besar dari 0. Oke, tentukan pembuat nolnya. Sini ada 0, sini ada negatif 2. Nah, kalian buat deh garis bilangan. Di sini ada negatif 2, di sini ada 0. Nah, untuk menentukan tandanya, di sini tentukan, misalkan kita ambil di sini ya, X-nya sama dengan 1 misalkan. Berarti masukin ke persamaan, 1 kali 3. Jelas tandanya adalah positif. Tandanya positif, ini negatif, ini positif. Nah, ini minta adalah daerah yang lebih besar daripada 0. Berarti yang positif ya. Ini ke kiri, yang ini ke kanan. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih kecil dari negatif 2 atau X lebih besar dari 0. Nah, oke, jawabannya ketemu yang A. Oke, sampai sini mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan adik-adik yang mau bertanya. Bisa chat ke Ainsa langsung atau chat di grup. Oke, langsung saja. Ya. Oke, nggak ada ya. Berarti sudah cukup jelas ya untuk soal nomor 1. Oke, baik. Kalian lanjutkan soal berikutnya nomor 2. Nah, sini kita masuk ke materi persamaan kuadrat ya. Nah, materi persamaan kuadrat, di sana ada
persamaan X kuadrat dikurang 10X dikurang B sama dengan 0. Oke, ini katanya akar-akarnya adalah M dan N. Nah, masih ingat adik-adik, kalau biasanya kan akar-akarnya itu X1 sama X2 ya. Nah, ini X1-nya kita ganti dengan M, X2-nya kita ganti dengan N. Nah, rumusnya sama, M plus N, yaitu min B per A. Nah, di sini tentukan dulu nilai A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah negatif 10, kemudian C-nya adalah negatif B. Nah, berarti negatif B per A negatif dari negatif 10. Berarti 10 dibagi 1 sama dengan 10. Kemudian hasil kalinya M kali N yaitu C per A. C-nya adalah negatif B, A-nya 1. Berarti sama dengan negatif B. Oke, dari sini misalkan dibuat bentuk M sama dengan, berarti N-nya kita pindah ruaskan ya. Berarti jadinya 10 dikurang N. Oke, ini tinggal substitusi deh persamaan yang bawahnya. Berarti jadinya 10 dikurang N dikali N sama dengan negatif B. Oke, adik-adik kalikan 10 kali N menjadi 10N dikurang N kuadrat sama dengan negatif B. Nah, biar enak berarti kita kalikan positif aja kali ya. Nah, atau jadinya berapa? N kuadrat dikurang 10N sama dengan B. Nah, di sini pertanyaannya agar maksimum. Nah, agar maksimum berarti kita cari turunan pertama sama dengan turunan pertama sama dengan 0. Oke, ini turunkan menjadi 2N dikurang 10 sama dengan 0. Nah, nanti ketemu N-nya sama dengan 5. Nah, kalau N-nya 5, berarti M-nya juga 5 ya. Karena M plus N nilainya adalah 10 jumlahnya. Oke, yang ditanya adalah B. Berarti kalau ini Kainsan kalikan, M kali N itu kan katanya sama dengan negatif B ya. M kali N berarti 25 sama dengan negatif B. Oke, berarti dapat B-nya adalah negatif 25. Maka jawabannya yang D. Ya, begitu kira-kira untuk soal nomor 2. Silakan, ada pertanyaan? Tulisannya cukup jelas ya, adik-adik ya. Oke, nggak ada yang bertanya nih? Oke, berarti Kainsan rasa cukup ya untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Nah, ini yang sedang kalian pelajari tadi ya, di PAS ya. Tentang statistika. Oke. Gimana, ada yang mau coba untuk soal nomor 3? Kira-kira jawabannya yang mana? 11, 12, 13, 15, atau 17? Ya, adik-adik yang mana jawabannya? Ada yang sudah dapat? Oke. Ini pada kemana nih? Masih ada kan? Halo? Ya, ada yang mau jawab untuk soal nomor 3? Jawabannya yang mana kira-kira? Oke, sepertinya tidak ada. Ya udah, Kainsan terusin lagi ya. Untuk soal nomor 3. Sini banyak siswanya ada 40. Oke, berarti N-nya sama dengan 40. Kemudian di sini katanya berupa bilangan cacah tidak lebih daripada 10. Oke, berarti nilai maksimumnya itu sama dengan 10 ya.
Nah, ada 10 siswa yang nilainya 6. Berarti nanti jumlah nilainya yaitu 60 ya, 10 kali 6. Oke, jika P menyatakan banyak siswa yang memperoleh nilai kurang dari 5, nilai P terbesar yang mungkin adalah, oke, berarti sini kan sini 10 orang siswa bernilai 6 ya. Misalkan yang nilai kurang dari 5 itu misalkan yang nilai 1, 2, 3 atau 4. Berarti ada 4 ya. Nah, misalkan sini 4P ditambah berapa? Tadi ada 10 orang bernilai 6. Nah, sisanya lagi berarti 30 min P dikali misalkan 10 ya. Nilainya sama dengan 40 dikalikan 7. Oke, ini bentuk persamaannya ya. Nah, coba kalian lihat di sini jadi 4P ditambah 60 ditambah 300 min 10P sama dengan 280. Oke, ini 60 tambah 300 berarti 360. 4 kurang 10 berarti minus 6P sama dengan 280. Ya, kita pindahkan ya. 360 kurang 280 berarti 80 sama dengan 6P. Nah, maka diperoleh P-nya adalah 80 per 6. Atau 13,3 ya. Nah, ini sekitaran sini. Berarti nilai P terbesar yang mungkin itu adalah 13. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, silakan. Ada pertanyaan untuk soal nomor 3? Ya, kalau mau di screenshot, silakan. Oke. Ada. Nomor 2. 3. Boleh ulang pelan-pelan. Oke, ini nomor 3. Yang ini. Oke, yang belum pahamnya di mana kira-kira, Dek? Ya, untuk Dek Adinda, silakan on mic aja. Yang belum pahamnya di mana, Dek? Kecepatan Kak ngejelasinnya. Oh, kecepatan. Oh ya, maaf. Oke, Kak jelasin ulang ya. Nah, di sini nilai P menyatakan apa katanya? Banyak siswa yang memperoleh nilai kurang dari 5 ya. Nah, misalkan kurang dari 5 kan di sini berarti nilainya bisa nilai 1, 2, 3 atau 4 ya. Nah, berarti ada 4 nilai. Ini menyatakan P. Nah, berarti jadinya berapa nih? 40P ya. 4P. Nah, sini ditambah tadi ada 10 siswa. Di sini 10 siswa yang memperoleh nilai 6. Berarti 10 kali 6 itu sama dengan 60, gitu ya. Nah, terus 30-nya dari mana? 30-nya dari ini kan 40 siswa nih totalnya. Dikurang 10 siswa yang ini yang memperoleh nilai 10. Berarti ada sebanyak 30 min P. Terus yang ini nilainya 10. Kita ambil yang terbesarnya, ini maksimumnya. Sama dengan 40 dikali 7. Nah, karena dia rata-ratanya adalah 7. Nah, oke, sampai sini paham? Itu dikali 10 kenapa Kak? Yang 30 min P. 30 min P kali 10. Karena sini ambil nilai yang terbesarnya. Ini kan maksimumnya 10 ya. Nah, berarti kita ambil kemungkinan yang terbesarnya langsung. Kan yang ditanya nilai P terbesar. Jadi kita langsung ambil nilai P terbesarnya yaitu 10. Yang sisa yang tadi yang 30 min P itu ya. Gimana? Atau masih bingung? Iya Kak, lanjutin. Oke.
Nah, ke bawahnya tinggal dioperasikan saja ya. Jadi 4P tambah 60 tambah 300 min 10P sama dengan 280. Nah, nanti sederhanakan didapat P-nya 80/6 yaitu 13,3. Nah, jadi nilai P yang terbesar yaitu 13. Gitu ya. Jadi pembulatan ke bawah jadinya 13. Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ya, maaf ya kalau agak kecepatan bilang aja ya. Oke, ada lagi untuk soal nomor 3 yang mau bertanya? Silakan. Ya, sini ada siapa aja? Coba Kak Insan lihat. Sini ada Delila. Delila ada? Paham? Paham, Kak. Paham, oke. Yang lainnya gimana? Hafida, Damar, jelas ya? Oke, baik. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Nah, sebagai berikut. Di sini kalian sudah belajar trigonometri kan ya? Di matematika peminatan ya? Oke, mungkin sedikit pahamnya sudah ada gambaran. Oke, di sini kalian tuliskan persamaannya ada 2 sin X ditambah, nah sekan itu kebalikan dari apa? 1 per, ayo ada yang tahu sekan kebalikan dari apa? 1 per? Nah, 1 per cos, betul. 1 per cos dikurang tangen. Kalau tangen berarti apa? Sin dibagi dengan apa? Cos juga ya. Tangen itu adalah sin per cos dikurang 1. Nah, sama dengan 0. Oke, kita samakan dulu penyebutnya. Berarti ini kalian kalikan dengan cos X. Nah, sehingga 2 sin X dikali dengan cos X itu kan menjadi 2 kali sin X kali cos X. Gitu ya. Ditambah 1 per cos dikali cos menjadi 1. Nanti cosnya dicoret ya. Dikurang sini 2 sin per cos dikali cos, cosnya dicoret berarti jadi sisa 2 sin saja. Dikurang 1 kali cos berarti cos X. Oke, sampai sini jelas? Oke, kalian saya lanjutin ya. Nah, sini ada 2 sin cos, di sini ada min 2 sin. Nah, kita kelompokkan nih. Jadi 2 sinnya kalian saya keluarin. Di sini 2 sin X dikali dengan cos X dikurang 2 sin kali 1, berarti ya. Nah, sisanya berapa? Sisanya kan berarti 1 dikurang cos X. Nah, kalau negatifnya kalian saya keluarin, berarti negatif dari berapa? Negatif dari cos X dikurang 1. Nah, sama dengan 0. Oke, di sini ada bentuk yang sama yaitu cos X min 1. Di sini juga ada cos X min 1. Nah, ini kita faktorin ya. Berarti dapatnya nanti cos X dikurang 1 dikali dengan 2 sin X dikurang 1 sama dengan 0. Oke, maka didapat di sini akar-akarnya cos X sama dengan 1 atau 2 sin X sama dengan 1. Nah, berarti dapat sin X-nya sama dengan 1 per 2. Nah, gitu ya adik-adik. Untuk yang ditanyakan yaitu sin X1 ditambah cos X2. Nah, berarti 1 per 2 ditambah 1. Nah, itu sama dengan 1,5 atau 3 per 2. Oke, jawabannya yang D. Ya, silakan untuk soal nomor 4. Ada pertanyaan?
Gimana adik-adik, paham? Coba De Puji, paham? De Puji? Coba nih. Atau Alfiah, barangkali ada pertanyaan? Imelda, ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Sepertinya sudah jelas. Baik, kalau nggak ada, kalian saya lanjutkan soal yang kelima. Nah, oke, soal nomor 5 masih tentang trigono, tapi ini turunan fungsi trigono ya. Oke, sini soalnya fx sama dengan sin dari cos kuadrat x. Nah, ini pakai turunan berantai ya. Nah, turunan berantai. Fungsinya y sama dengan sin sudutnya yaitu cos kuadrat x. Nah, berarti untuk menentukan turunan pertamanya, kita turunkan dulu bentuk yang paling luar, yaitu turunan dari sin, itu apa? Cos x ya. Nah, tapi karena x di sini adalah sudutnya cos kuadrat, berarti cos dari cos kuadrat x. Nah, gitu ya. Dikalikan dengan turunan dari cos kuadrat. Oke, ini duanya turun ke bawah, berarti jadi 2 cos x pangkat 1. Nah, dikali lagi dengan turunan dari cos, yaitu min sin. Nah, min sin x. Oke, berarti dari sini diperoleh cos dari cos kuadrat x dikali dengan, ini rumus dari 2 sin cos, itu adalah sin 2x, ada min ya. Berarti min 2 sin 2x. Oke, ini boleh ke depan, berarti jadinya min 2 sin, ini nggak pakai 2 ya, jadi sin 2x saja. Nah, min sin 2x dikali dengan cos dari cos kuadrat x. Nah, itu ya. Jadi jawabannya yang mana tuh? Yang B ya. Oke, silakan adik-adik. Untuk soal nomor 5 ada pertanyaan? Ayo, mana nih suaranya nih? Ayo. IPA 2 mana? Ada hadir? Ya, gimana? Soal nomor 5 cukup jelas? Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Nomor 6. Sini ada limit trigonometri, limit aljabar ya. Limit aljabar. Oke, pertama untuk mengerjakan soal limit, berarti kita masukkan dulu nilai limitnya ya. Sini kan x-nya mendekati 1 nih. Nah, x-nya mendekati 1, berarti kita masukin ke persamaan, berarti jadinya akar berapa? 5 kurang 1, 4, dikurang 2, dikali dengan akar berapa tuh? 1 tambah 1, dibagi dengan 1 min 1, 0 ya. Ini bentuknya adalah 0, yang sini 0, tapi yang sini tidak 0 nih. Ini nilainya 2. Nah, teorinya kalau ada limit x menuju A dari fx dikali dengan gx, itu sama dengan limit dari masing-masing. Jadi limit x menuju A fx
dikali limit X menuju A dari fungsi Gx. Nah, berarti kita pecahkan ya. Yang ini kan nilainya sama dengan 2 nih. Berarti sama dengan 2 dikali limit X menuju 1 akar 5 dikurang X dikurang 2 dibagi dengan 1 dikurang X. Oke, karena ini bentuknya adalah 0 per 0, berarti salah satu langkahnya yaitu kita turunkan saja ya. Berarti 2 dikali limit X menuju 0. Nah, kalau ada fungsi gini, Y sama dengan Fx, akar dari Fx. Nah, berarti Y ini adalah 1 per 2 akar dari Fx. Nah, ini teorinya ya. Oke, berarti ini turunannya menjadi 1 per 2 akar 5 dikurang X. Nah, tapi jangan lupa nih, dikali dengan turunan dari min X, yaitu min 1 ya. Jadi ini kasih min. Nah, dibagi dengan turunan 1 min X adalah min 1. Oke, dengan turunan dari 2 konstanta, berarti nilainya 0 ya. Nah, ini coret nih. Kemudian 2-nya juga nanti habis. Berarti sisanya tinggal 1 per masukin 0 akar 5 kurang apa nih? Ini 71 ya. 5 kurang 1 berarti 4. Nah, akar 4 adalah 2. Oke, berarti jawabannya adalah setengah. Ya, yang E. Silakan, ada yang ditanyakan dulu untuk soal nomor 6. Ayo, pada kemana nih suaranya? Ayo, diam-diam baik. Ya, masih pada semangat kan adik-adik semua? Waduh, halo, ada suaranya tidak? Ya, mudah-mudahan nggak pada tidur ya. Ini bukan dongeng ya. Oke, gimana untuk soal nomor 6? Jelas? Oh, nih yang pinter Nabila Zahra nih. Nah, ayo, siapa? Kak Jimmy, tunjuk saja. Sorry. Ini Dinda Almira nanya nih, boleh ulang nggak Kak? Udah itu, yang soal nomor 3 kan? Dinda Almira mau bertanya yang bagian apa? Silakan Dinda, suaranya. Ya, silakan Dek, Dinda. Nggak ada? Atau yang lain mungkin barangkali silakan. Ayo, kelas 12 harus mulai aktif ya. Sebentar lagi UTBK. Gimana? Mau lanjut atau masih ada yang bertanya nomor 6? Dinda, yang mau ditanyakan Dinda Almira terutama ingin tanyakan Dinda sebelum dilanjut. Boleh ulang nggak, Kak? Yang nomor 6? Iya. Oke. Yang kira-kira belum pahamnya di mana, Dek? Ini kan langkah pertamanya itu kita substitusi dulu ya. Jadi substitusi nilai limitnya nih. Nilai limitnya. Oke, ini kan ketika dimasukin tadi kan ketemu ke sini ya, akar dari 4 dikurang 2 berarti 0. Nah, 0 dikali 2 dibagi yang bawah masukin 1, 0 kan ya. Nah, sini ada bentuk 0 per 0 nih.
0 per 0 sama yang ini 2. Ini kan ada nilainya ya. Nah, berarti yang ini kita ke depan ini. Karena dia termasuk konstanta. Nah, berarti sini 2 dikali sini limit X menuju 1. Berarti yang akar 5 min X min 2 dibagi 1 min X. Tuh. Sampai sini jelas? Jelas, Kak. Jelas, oke. Nah, terus kan kalau salah satu menyelesaikan soal limit kan itu boleh apa namanya? Bisa pemfaktoran, gitu ya. Pemfaktoran. Terus yang kedua bisa kali sekawan. Terus yang ketiga bisa dengan cara turunan. Nah, kalau Kainsan ini ambil cara yang turunan aja biar gampang. Jadi yang atas diturunkan, ini menjadi turunannya min 1 per 2 akar 5 min X. Nah, dari sini ya, ini kan kalau ada akar Fx, berarti turunannya adalah 1 per 2 akar Fx. Nah, ini pun sama, berarti 1 per 2 akar 5 min X nih. Nah, kenapa dikali min 1? Karena turunan dari si min X-nya. Turunan min X itu adalah min 1. Nah, itu untuk yang atas. Terus yang bawah, turunan dari min X adalah min 1. Oke, kira-kira bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa? Oke. Makasih. Sudah. Berarti tinggal, ini kan min 1, min 1. Boleh dicoret ya. Ini habis. Kemudian 2 dengan 2 juga dicoret. Habis juga. Berarti bersisa apa? Di sini 1 per akar 5 dikurang X. Nah, ini limitnya X menuju 1. Berarti masukin aja nih limitnya. Yaitu 1 per akar 5 kurang 1. Yaitu akar 4 ya. 1 per akar 4 atau sama dengan 1 per 2. Nah, gitu. Jadi jawabannya yang E. Gimana? Jelas? Jelas, Kak. Jelas? Oke. Bisa di zoom Kak, minta tolong di zoom Kak. Di soalnya. Oke, baik. Adik-adik, kita lanjutkan lagi. Soal nomor berapa sekarang? 7 ya? Ya, soal nomor 7. Di sini materi peluang. Nah, tadi siapa yang sudah pas tentang peluang? Bisa? Ini kira-kira soalnya susah atau gampang nih? Untuk peluang soal nomor 7. Oke, ini kayaknya belum terlalu susah ya. Nah, coba kita lihat. Di sini 2 kelas katanya masing-masing terdiri dari 30 siswa ya. Berarti ada kelas yang pertama itu jumlahnya 30. Kemudian kelas yang kedua jumlahnya juga 30. Berarti untuk menentukan ruang sampelnya itu sama dengan 30 kali 30 ya. Berarti 900. Nah, di sini katanya apa? Peluang terpilih keduanya perempuan. Nah, keduanya perempuan itu adalah 23 per 180. Oke, berarti kita lihat di sini berapa tuh? Peluang keduanya perempuan. Berarti sama dengan 23 per 180. Nah, kalau kita lihat di sini kan penyebutnya 900, di sini 180 ya. Berarti biar sama, atas bawah kita kalikan dengan 5. Nah, sehingga yang bawah kan jadi 900, yang atas jadi 115. Nah, supaya sama di sini NS-nya 30, jadi kainsan pecah di sini jadi 23 per 30 dikali 5 per 30. Oke.
Jelas ya? 23/30 kali 5/30. Nah, sehingga dari sini kan kesimpulannya apa? Ada 23 perempuan, berarti sisanya 7 laki-laki. Nah, terus yang kedua yaitu ada 5 perempuan, berarti sisanya 25 laki-laki. Nah, peluang terpilih keduanya laki-laki, ya sudah, berarti ini 7 dari 30 ya, berarti 7/30 dikali yang ini 25/30. Nah, dibagi 5 berarti sini 6, bagi 5 berarti sini 5. 5 dengan 30 berarti 6. Nah, atas berarti 7/6 kali 6, 36. Oke, jawabannya yang C. Ya, gitu barangkali soal nomor 7. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Coba Anissa Hidayati, paham? Mana nih? Anissa ada? Regina? Aduh, pada kemana nih? Ayo adik-adik, gimana nih? Paham nggak? Ya, karena ada yang bertanya, berarti Kak Insan rasa paham ya? Oke, mudah-mudahan bisa semua. Oke, kita lanjutkan soal yang ke-8 tentang matriks. Nah, soalnya sebagai berikut. Jadi diketahui ada matriks A, B, dan matriks X. Memenuhi persamaan A dikali X dikali B inverse sama dengan identitas. Nah, identitas kalau dalam matriks itu kan 1001 ya, atau nilainya sama dengan 1. Nah, sini berarti langsung saja A dikali X sama dengan B. Nah, untuk mencari matriks X, berarti A-nya kita inverse kan ya. Jadi A inverse dikali B. Nah, rumus dari A inverse, kalau ada matriks A, itu isinya adalah A, B, C, D. Nah, maka A inverse itu sama dengan 1 per determinan, yaitu AD min BC, dikali adjoinnya, yaitu D min B min C A. Nah, itu rumus dari inverse dari matriks A. Oke, berarti kita masukin aja. Di sini determinannya 1 per berapa? 1 kali 4, 4 dikurang 2 kali 3, 6 dikali adjoinnya adalah 4, 1 min 2 min 3. Oke, dikalikan dengan 1 min 1, 2 min 1. Oke, hasilnya adalah 1 dibagi minus 2, berarti minus setengah, dikali, nah adik-adik masih ingat mengalihkan matriks? Oke, jadi Kak Insan review dulu sebentar. Nah, jadi sini kalau ada matriks, apa namanya, A, B, C, D, dikalikan dengan matriks E, F, G, H, itu sama dengan A dikali E ditambah B kali G, sebelahnya B kali F plus A kali F ya, dikali H, yang bawah C kali E plus D kali G, yang sini C kali F plus D kali H.
Oke, berarti ini pun sama. 4 kali 1 adalah 4. Min 2 kali 2 adalah min 4. Berarti 4 kurang 4, 0. Di sini min 4 tambah 2, berarti min 2. Terus min 3 tambah 2, berarti min 1. Kemudian min 3 kali min 1, 3. Dikurang 1 berarti 2. Nah, gitu ya. Sudah, berarti tinggal kalikan min setengah, berarti min setengah dikali 0 itu sama dengan 0. Terus min setengah kali min 2 berarti 1. Ini setengah, yang sini min 1. Oke, ini jawabannya. Jadi matriks X katanya isinya A, B, C, D. Berarti kesimpulannya A-nya adalah 0, kemudian B-nya adalah 1, C-nya adalah setengah, D-nya adalah min 1. Nah, berarti A kali B kali C kali D sama dengan 0. Oke. Karena di sini A-nya 0 ya, berarti perkalian dengan 0 hasilnya pasti 0. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Nomor 8. Gimana adik-adik, sudah jelas? Jelas, Kak. Jelas? Oke. Ya, silakan kamu mau di screenshot dulu. Oke, 2 soal lagi ya, nomor 9 dan 10. Oke, soal nomor 9 itu tentang bangun ruang. Nah, sini dimensi 3 pada kubus. Soalnya diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 3 cm. Oke, berarti ini semuanya 3. Nah. Titik P terletak di rusuk BC sehingga BP banding PC 1 banding 2. Nah, berarti dia ngebagi 3 sama besar ya. Nah, sini P perbandingannya BP dengan PC 1 banding 2. Berarti sini 1, sini panjangnya 2. Oke, kemudian Q terletak pada rusuk CD, CQ banding QD 2 banding 1. Nah, sini juga membagi 3. Nah, sini CQ QD. Oke, Q-nya sini berarti ya. Ini panjangnya 2, ini panjangnya 1. Titik R pada rusuk CG sehingga CR banding RG 2 banding 1. Oke, sini 1, sini 2. Oke, ini panjangnya 2, ini panjangnya 1. Oke, yang ditanya adalah sinus sudut antara bidang PQR dan BDHF. Oke, PQR berarti sini. Nah, ini hubungkan saja segitiganya. PQR dengan BDHF. Oke, kita bedain warnanya ya, biar nggak bingung. Oke, BDHF berarti yang atas ini. Ya, BDHF. Oke. Nah, berarti sudutnya di mana? Ini kan belum jelas ya, belum ada titik temu yang berpotongan antara kedua bidang tersebut. Nah, berarti caranya kita geser salah satu bidangnya. Misalkan bidang yang BDHF, kita geser ke sebelah kanan. Nah, sehingga nanti menyentuh ujung-ujungnya yaitu D ke sini ya, berarti D aksen. B ke sini berarti B aksen. Ini B aksen, terus ini D aksen. Ini apa nih? R ya. Nah, berarti yang kita geser BD dan BDHF. Oke, ini kalau kita geser berarti ke sini ya pergeserannya. Oke, sini ada H aksen. Di sini ada F aksen nih.
Ini F aksen, ini kita hubungkan berarti H aksen, F aksen, B aksen, D aksen. Nah, ini ya, berarti ketemu sudutnya nanti di sini. Nah, nanti ketemu sudutnya di sini nih. Nah, kita hubungkan saja ya. Ini. Nah, di sini nanti sudutnya nih, alfanya. Oke, berarti kalau kita pisahkan, nah, ini. Sini ada apa tuh? Ini misalkan O ya. Ini misalkan S. Nah, sini R, sini S, sini O. Nah, ini SR dengan OC dia sejajar ya. Berarti sama nih. Oh ya, kalau kita lihat sini sebenarnya AC itu ngebagi 6 sama besar ya. Jadi ini dari sini 1, 2, 3, ini 4, 5, 6. Nah, sehingga untuk panjang SR, di sini panjangnya berarti 2/6 dari diagonal sisi 3 akar 2. Berarti 6/6, 1 kali akar 2 berarti akar 2. Oke, gitu ya. Terus panjang OS berapa? Di sini berarti dari C ke R sama dengan OS yaitu 2. Sini 2, di sini akar 2. Nah, berarti untuk OR atau sisi miringnya yaitu Pitagoras akar 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat. Nah, jadinya akar 6. Nah, jadi akar 6. Oke, yang ditanya sin dari alfa, misalkan sudutnya ya. Nah, ini sin alfanya berapa? Oke, rumusin adalah tadi apa? Depan dibagi miring. Berarti akar 2 dibagi akar 6. Nah, boleh kita coret. Berarti sini sisa akar 3. 1/3 itu sama aja dengan 1/3 akar 3. Berarti jawabannya yang D. Ya, silakan untuk soal nomor 9 ada pertanyaan dulu. Oke, sepertinya tidak ada. Baik, sudah jelas ya adik-adik ya. Soal nomor 9. Silakan di screenshot dulu. Oke, kita masuk soal yang terakhir nomor 10. Nah, ini tentang apa nih? Luas daerah ya. Oke, kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya. Oke, mencong. Oke, sini kartesius. Bentar, Kaisan gambarin dulu. Ya, ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Oke, nah sini berbentuk ini sumbu Y ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Di sini ada kurva Y sama dengan 4 dan Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita gambarin dulu yang X kuadrat. X kuadrat berarti gambarnya terbuka ke atas melewati 0,0. Berarti di sini ya. Nah, sini grafik dari Y sama dengan X kuadrat
Kemudian Y sama dengan 4, berarti yang di sana sejajar dengan sumbu X. Oke, sini Y sama dengan 4. Nah, sini ya, Y sama dengan 4. Kemudian Y sama dengan K, di sini katanya membagi daerah D menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, misalkan di sini Y sama dengan K, kurang lebih sini lah ya. Nah, Y sama dengan K. Oke, yang ditanya berapa nilai dari K pangkat 3. Nah, sini ada D1. Daerah 1, yang sini daerah 2. Nah, kita tentukan dulu nih, D2 di sini berapa? Nah, D1 juga di sini berapa? Di sini berarti titik potong antara Y sama dengan K dan Y sama dengan X kuadrat. Berarti kita sama dengan kan, K sama dengan X kuadrat, berarti X-nya sama dengan akar K. Nah, sini adalah akar K. Kemudian titik yang di sini yaitu perpotongan antara Y sama dengan 4 dan X sama dengan dan Y sama dengan X kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 4. Berarti ketemu X-nya sama dengan plus minus 2 ya. Nah, tapi karena sebelah kanan berarti kita ambil yang positif. Kita ambil X-nya sama dengan 2. Sini 2. Oke, masih ingat daerah yang tertutup seperti ini? Kalau misalkan ada persegi atau persegi panjang. Nah, daerah yang seperti ini. Ini ada P, ini ada L. Daerah yang diarsir ini adalah 2/3 P kali L. Sedangkan untuk yang bawah ini adalah 1/3 P dikali L. Oke, tadi kita lihat di sini D1 katanya sama dengan D2 ya. D1 katanya sama dengan D2. Jadi kalau saya jumlahkan di sini ditambah dengan D2. Di sini jadinya kan D1 tambah D2 itu adalah 2 kalinya luas D2. Oke, D1 tambah D2 berarti apa tadi? 2/3 dari panjangnya adalah 2, lebarnya 4 sama dengan 2 kali 2/3, panjangnya adalah akar K, tingginya adalah K. Nah, kita coret ya. Ini sama nih. Nah, berarti sisa 4 sama dengan K akar K. Oke, berarti 4 sama dengan, ini kan K pangkat 1 kali K pangkat setengah. Berarti K pangkat 3/2. Oke, kita pangkatin 2. Berarti ini jadi 4 pangkat 2 sama dengan K pangkat 3. Nah, 4 pangkat 2 itu 16. 16 atau 2 pangkat 4 sama dengan K pangkat 3. Oke, itu jadi jawabannya yang D. Nah, baik itu adik-adik untuk soal nomor 1 sampai 10. Silakan ada pertanyaan dulu. Atau sudah cukup jelas? Ya, ada yang bertanya nggak? Silakan. Atau saya tanya apa aja boleh, silakan. Kalau ada soal, boleh di chat. Oke, nggak ada nih adik-adik. Berarti sudah paham semua ya? 1 sampai 10. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kak Ika, saya kembalikan lagi. So, Kak Jimmy, silakan Kak Jimmy. Udah.
Baik. Adik-adik ada yang mau bertanya sebelum nanti ada penutup atau itu? Oh iya, polling. Oh ya, ini ada nilai TO TPA ya, yang nilainya bagus-bagus. Ada Afisa, Delila, kemudian Imelda, Lucy, Nabila, Zahra, kemudian Siti, Andini, Widyasari, Gloria, Raffi Al Yahya, sama Nurul. Oke, itu yang nilainya bagus. Kak Amir bisa minta tolong untuk pollingnya di share atau Kak, soalnya saya nggak bisa launching pollingnya. Kak Amir ya. Kak Ika masih ada di sini? Halo Kak Ika. Masih. Okay. Sampai jam berapa? Ya, sepertinya sudah selesai ya. Tidak ada yang bertanya lagi Kak Insan ya? Ya biasanya kita sampai 16.10 bukan sih? Iya betul. Ini beneran ya ampun otomatis gitu. Masih ada 9 menit lagi deh. Gak ada yang mau nanya, ini beneran sudah dicukupkan aja. Udah pada pusing kali Kak? Iya kayaknya ya habis kayak sekolah waktu matematik lagi hari ini. Langsung MTK ya. Luar biasa. Ya udah oke. Tadi polling gimana Kak Jimmy, udah selesai belum ya? Sudah. Udah semua, iya sih. Oke, mungkin kalau bagi yang mungkin ada yang masih isi polling, ya udah kakak mau infoin kalau adik-adik Nurul Fikri buka untuk program semester 2, kalian bisa daftar di lokasi Nurul Fikri terdekat rumah kalian. Terus yang kedua mengenai buku ya, problem set sama modul kita jual seharga 150.000, nanti bisa beli di Kajini. Itu sudah lengkap kalau adik-adik buat kalian latihan UTBK sama materi-materi UTBK. Oke, apalagi ya, polling udah aman ya? Mudah-mudahan Ini aman, oke. Gak apa-apa nih disudahi lebih awal. Mudah-mudahan gak ada yang mau tanya ya. Insya Allah sudah paham apa yang dijelaskan sama Kak Insan, menambah pemahaman kalian. Untuk mengakhiri kelas kita doa dulu ya adik-adik ya. Percaya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, oke. Untuk terakhir kalinya, beneran ya, nih udah tutup kelas aja kan. Ya, insya Allah sudah lebih paham tadi apa yang dijelaskan dan nge-review lagi ya. Jangan lupa di rumah juga diulang-ulang lagi juga. Apalagi TBK kan hitungan bulan juga ya. Jadi persiapannya tetap harus dipelajari dari sekarang. Ya mudah-mudahan kalian bisa dapat SNMPTN. Alhamdulillah kalau rezeki di situ. Cuma kalau enggak tetap kepake kok kalau kalian belajar dari sekarang. Walaupun nanti misalnya dapat di SNM, alhamdulillah gitu. Oke, iya. Oh, jalan ini iya, salam balik ya. Oh, jadi ini bahasanya. Ya, oke. Mungkin itu aja kali ya untuk pertemuan hari Rabu ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar di rumah. Walaupun PJJ tetap ya semangat, kemudian juga jaga kesehatan. Insya Allah ketemu di hari Rabu depan ini kan, insya Allah sama kakak. Ya, itu aja. Masih adik-adik semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan pamit ya. Terima kasih Kak Insan. Masih adik-adik. Masih semuanya. Makasih Kak. Oke.